Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Bertemu lagi bersama Kakak Kurnia. Video pertemuan kali ini kita akan belajar bab 7, topik B. Sebelum belajar marilah kita berdoa bersama. Marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Ikutin dengan baik ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang aktivitas atau kegiatan ekonomi. Apa itu aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaan. Pertama, kebutuhan primer, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Kedua yaitu kebutuhan sekunder, seperti kulkas, laptop, televisi, buku, makeup, dan sebagainya. Dan ketiga, kebutuhan tersier, seperti mobil, wisata ke luar negeri, dan lain-lain. Aktivitas atau kegiatan ekonomi terdiri atas 3. Pertama ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Selanjutnya ada pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan yang melakukan kegiatan. Produksi disebut sebagai produsen. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Adalah menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi dikenal dengan sebutan distributor. Dan selanjutnya ada kegiatan konsumsi, adalah kegiatan menggunakan nilai guna dari barang atau jasa. Seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi dikenal dengan sebutan konsumen. Selanjutnya adik-adik, sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Pertama ada pertanian. Pertanian adalah salah satu upaya pemenuhan kebutuhan hidup lewat kegiatan ekonomi yang memanfaatkan media tanah sebagai faktor produksinya. Selanjutnya yang kedua ada perikanan. Perikanan adalah kegiatan ekonomi di bidang budidaya ikan. Secara umum, perikanan berbagi menjadi 2 jenis, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Selanjutnya peternakan. Peternakan adalah usaha untuk memelihara dan merawat binatang peliharaannya untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan sedang, kecil, dan unggas. Selanjutnya perindustrian. Pengertian dari perindustrian adalah jenis usaha yang dilakukan dengan mengubah barang bekas menjadi barang jadi. Pengertian dari perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan selisih harga jual dan harga belinya. Selanjutnya ada pengertian bidang jasa. Bidang jasa adalah kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan barang atau produk melainkan sebuah jasa. Usaha ini bergerak pada sektor pelayanan jasa bengkel, potong rambut, angkutan, fotokopi, penjual pulsa, dan lain sebagainya. Selanjutnya perkebunan. Perkebunan adalah usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras yang bisa dibedakan menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Selanjutnya ada pengertian pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Barang tambang sendiri dibedakan. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga timah, bauksit dan niken. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gampang. Barang tambang super energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi di masyarakat suatu daerah sangat beragam dan bergantung dengan pertama kondisi geografis, kedua sumber daya alam,
Ketiga, sumber daya manusia. Dan keempat, sarana dan prasarana yang ada di daerah itu. Selanjutnya, adik-adik, aktivitas ekonomi masyarakat ada 3. Yang pertama di pedesaan, kedua di perkotaan, dan ketiga di pesisir. Selanjutnya, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, ataupun konsumsi, baik itu perorangan ataupun organisasi berupa pemerintah atau swasta pada masyarakat umumnya. Selanjutnya, faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Perekonomian daerah adalah aspek penting yang perlu diperhatikan untuk kemajuan suatu negara. Jika kondisi perekonomian dari suatu daerah meningkat, maka angka kemiskinan pun berkurang. Sebaiknya, jika kondisi perekonomian daerah buruk, maka angka kemiskinan sebuah negara jadi naik. Ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan kondisi pada daerah berikut diantaranya. 1. Bangunan, jembatan, dan jalan infrastruktur. Kondisi infrastruktur yang bagus dapat memperlancar aktivitas perekonomian di daerah. Karena kondisi infrastruktur yang bagus dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian di daerah. Misalnya, ketika akses jalan raya atau jembatan sulit, maka pasokan barang dan aktivitas ekonomi terlambat. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka produksi yang dihasilkan akan semakin baik dan cepat pula. Sumber daya manusia. Manusia adalah tokoh utama yang berperan menciptakan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia, antara lain, pendidikan, pelatihan, studi banding, pembinaan. Sekian video dari Kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.